Kawan, selamat sore. Selamat datang di webinar sukses pasca latihan kedua. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Teman yang sudah bergabung, pastikan mengganti namanya sesuai dengan nama yang terdaftar di formulir SP. Cara-caranya nanti bisa dilihat di chat ya. Bersama saya Claudia sebagai moderator, hari ini kita akan mengikuti sesi webinar yang bertemakan dari pembuatan CV sampai wawancara. Tentunya kita akan ditemani oleh narasumber kita nih yang expert di bidangnya, yaitu Mbak Monica Kalista. Beliau ini adalah Human Resources Lead di Rumah Siap Kerja. Jadi kita sapa-sapa narasumbernya. Halo Monik, apa kabar? Halo Selin, halo RS kawan semua. Kabar baik, semoga sehat ya. RS kawan juga semoga sehat semua. Oke, aku izin perkenalan diri kali ya. Eh, Selamat sore RS kawan semua. Perkenalkan aku Monica. Saat ini aku menjabat sebagai Human Resources Lead di Rumah Siap Kerja dan senang sekali nih pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam webinar sukses pasca pelatihan dan bisa share materi menarik untuk RS kawan yang sudah menyelesaikan kelas prakerjanya dan siap untuk berkarir ya. Pada kesempatan kali ini juga aku akan menyampaikan materi mengenai CV dan persiapan wawancara. Jadi buat RS kawan yang sedang melamar pekerjaan ataupun yang bahkan sudah mendapat panggilan ya untuk wawancara dapat menyimak materi kali ini agar selalu siap dalam proses rekrutmen. Semangat belajar ya semuanya. Thank you. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, langsung aja ya kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Monik. Poin yang pertama ya yang akan dibahas untuk topik CV dan persiapan wawancara kali ini. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan nih, kira-kira cari lowongan pekerjaan tuh biasanya di mana sih? Oke, boleh next slide? Oke, biasanya mungkin RS kawan di sini udah familiar ya sama logo-logo yang terpapar di screen. Biasanya di tempat-tempat inilah RS kawan bisa mencari lowongan pekerjaan. Biasanya memang ada 3 jenis platform atau wadah yang digunakan oleh tim HR perusahaan untuk mengiklankan lowongan pekerjaan. Mungkin aku juga bisa share nih, biasanya Rumah Siap Kerja kalau mengiklankan lowongan pekerjaan biasanya di mana? Kalau Rumah Siap Kerja sendiri paling banyak itu menggunakan media sosial, yaitu LinkedIn. RS kawan mungkin udah familiar ya sama LinkedIn, mungkin semuanya juga udah punya akun LinkedIn. Biasanya di situ Rumah Siap Kerja mengiklankan lowongan pekerjaan yang memang sedang dibuka oleh Rumah Siap Kerja. Tapi banyak nih, bukan cuma di LinkedIn aja di media sosial, tapi ada di website pencarian kerja, website perusahaan, maupun media sosial lain selain LinkedIn. Biasanya kalau misalnya di website pencarian kerja yang udah familiar ya, itu ada Jobstreet, ada Tech in Asia, Glints, Deals, Glassdoor, Indeed, maupun masih banyak lagi sebenarnya yang nggak bisa aku sebutin di sini, tapi rata-rata perusahaan pasti punya akun di website pencarian kerja dan biasanya mengiklankan lowongan pekerjaannya. Biasanya juga segmented nih, misalnya RS kawan itu ada di bidang software engineering, mungkin bakal lebih banyak di website pencarian kerja yang mana, kayak gitu. Tapi biasanya umum semuanya ada di website pencarian kerja yang aku contohkan di screen. Nah, kemudian kalau misalnya RS kawan punya perusahaan spesifik nih yang ingin dituju, misalnya aku pengen kerja di Gojek atau aku pengen kerja di Astra. Biasanya website perusahaan itu punya career page-nya sendiri. Mungkin boleh next slide dulu ya. Aku ada contoh career page dari website perusahaan yang biasanya punya menu lowongan pekerjaannya sendiri. Coba boleh next slide. Oke. Nah, misalnya nih,
RS kawan udah tahu, oh aku pengen kerja di Astra, aku pengen kerja di Sampurna, aku pengen kerja di banyak perusahaan yang emang udah terkenal gitu ya, atau mungkin yang udah besar, terus biasanya website perusahaan mereka tuh punya lowongan pekerjanya sendiri, punya page-nya sendiri di websitenya, teman-teman bisa langsung buka aja website perusahaannya dan cari karir page-nya. Contohnya kayak gini nih tampilannya kalau misalnya di Astra, Sampurna, Gojek, atau Deloitte, kayak gitu. Oke, boleh mundur ke slide sebelumnya mungkin? Oke. Nah, kalau tadi ada media sosial LinkedIn, biasanya Instagram maupun X atau Twitter juga suka dipakai nih untuk mengiklankan lowongan pekerjaan. Kalau RS kawan di sini ada yang bekerja di bidang kreatif atau backgroundnya bidang kreatif, misalnya seperti graphic designer, video editor, biasanya di Instagram itu ada akun-akun yang memang mengiklankan lowongan pekerjaan di bidang kreatif. Teman-teman tinggal cari aja dari kata kunci, misalnya lowongan pekerjaan graphic designer. Nanti biasanya di X maupun di Instagram bakal muncul. Oke, next. Next slide. Oke, boleh next lagi. Oke. Nah, kalau misalnya RS kawan sudah melalui tahap applying atau melamar pekerjaannya nih di posisi yang memang diinginkan. Biasanya itu uh, dari HR atau dari recruiter yang uh, melakukan screening atau menerima nih CV-CV yang sudah masuk ke website perusahaan maupun platform lowongan pekerjaan yang sudah disebutkan tadi maupun kalau kandidatnya melamar lewat email ya, biasanya akan dilanjutkan ke proses yang namanya validasi data atau screening CV. Nah, di sini biasanya prosesnya itu termasuk rekruter akan mengecek nih atau melihat apakah background dari kandidat, latar belakang kandidat, dari pendidikannya, maupun pengalaman pekerjaannya sudah sesuai dengan yang dicari. Atau kalau misalnya memang belum punya pengalaman sama sekali nih di bidang yang dilamar, biasanya akan melihat hal-hal lain seperti soft skill atau hard skill yang memang dicantumkan di dalam CV, kayak gitu. Biasanya ada dua hal yang utamanya akan dicek, yaitu tadi background pendidikan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maupun pengalaman, apakah sudah sesuai juga dengan kebutuhan perusahaan. Tapi biasanya di proses validasi data ini bukan hanya dua hal itu aja ya, tapi misalnya perusahaan punya kebutuhan lain untuk dicek sebelum memilih atau memutuskan, oh kandidat ini lolos nih di screening data, seperti misalnya apakah kandidatnya itu mau kerja fully WFO atau di kantor gitu ya, masuk Senin sampai Jumat langsung di kantor, atau bisa hybrid, bisa di kantor, atau bisa di rumah, atau bisa dimanapun itu juga bisa dicek sama rekruternya. Karena misalnya karyawannya harus hadir setiap hari di kantor, atau mungkin boleh WFO atau WFH. Itu tergantung balik lagi ke perusahaannya. Atau mungkin aja di proses validasi data ada kebutuhan untuk ngecek dulu nih kira-kira gaji yang diinginkan oleh kandidat itu berapa dan kira-kira cocok atau enggak nih dengan budget perusahaan. Biasanya masih banyak lagi faktor-faktor yang jadi pertimbangan dari perusahaan sebelum bisa menentukan apakah kandidat ini cocok dengan posisinya. Makanya kalau misalnya RS kawan sudah sering apply-apply ke posisi-posisi, ke lowongan pekerjaan, tapi memang lama banget nunggu kabarnya gitu ya dari rekruter, kok nggak ada kabar-kabar sih? Biasanya memang di proses validasi data ini, waktu yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan itu Eee, cukup lama gitu ya. Jadi mungkin 2 minggu baru dapat kabar atau 2 minggu lebih tapi tidak dapat kabar biasanya memang belum lolos kayak gitu. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang butuh waktu lebih lama untuk melakukan validasi data. Kemudian kalau misalnya teman-teman atau RS kawan sudah menerima kabar nih kalau misalnya CV-nya lolos atau akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, biasanya akan ada assessment atau tes. Di sini biasanya yang pada umumnya perusahaan-perusahaan itu akan lakukan adalah interview atau wawancara.
pada umumnya juga akan ada 2 kali tahap wawancara, biasanya dengan HR, kemudian dengan user atau orang yang bakal jadi, atasannya posisi tersebut atau kandidat tersebut, kayak gitu. Tapi ada juga kalau misalnya nih, RS-kawan melamar ke posisi yang jauh lebih senior, biasanya manajer, kepala departemen, ataupun, mmm eksekutif level gitu ya, itu biasanya, tesnya atau asesmen yang dibutuhkan itu bakal lebih banyak. Jadi bukan cuma wawancara aja, ada psikotes, ada diskusi grup, ada technical test juga. Misalnya bikin assignment atau bikin presentasi tentang posisi yang dibutuhkan, kayak gitu. Kalau misalnya sudah lolos, dari semua tahap asesmen atau tahap tes, biasanya HR akan mengkontak kembali, menghubungi kembali kandidatnya untuk bisa dipilih gitu ya, karena mereka sudah terpilih, sudah lolos ke semua proses, rekrutmen yang ada, biasanya akan dikontak kembali untuk diberikan, penawaran kerja. Akan dikontak, kalau misalnya mereka lolos dan, apakah siap dan mau menerima, posisi yang kita tawarkan, kayak gitu. Kadang ada juga kalau misalnya kandidat yang memang, menolak tawarannya nih, biasanya akan dilakukan negosiasi, akan dilakukan peninjauan ulang kira-kira apa yang kira-kira belum cocok dari, hal yang ditawarkan oleh perusahaan. Tapi kalau cocok, akan langsung, disiapkan untuk onboarding atau masuk ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, boleh next slide? Nah, selanjutnya ini mungkin tahap yang paling penting gitu ya, karena kan CV itu adalah hal yang pertama banget dilihat oleh recruiter. Tapi gimana sih caranya biar recruiter itu melirik CV-ku? Oke, boleh next? Nah, biasanya kalau RS kawan, udah tahu nih, mau ngelamar ke posisi apa, kemudian sudah ngecek, "Oh, aku mau masuk ke perusahaan ini, untuk posisi ini." Ini aku ada contoh untuk salah satu posisi yang ada di Rumah Siap Kerja, yaitu posisi Learning Operations. Nah, kira-kira, sebelum kita mempersiapkan CV, sebelum kita memperbaiki CV, hal-hal apa aja sih yang perlu, dicek terlebih dahulu biar CV-ku tuh dilirik sama recruiter. Biasanya kalau RS-kawan melihat ke sebuah, lowongan pekerjaan ya, biasanya kan ada job description dan ada requirement. Nah, teman-teman bisa cek requirement-nya dulu nih atau kebutuhan perusahaan yang ada. Kira-kira ada hal-hal apa aja sih yang mungkin udah cocok denganku sehingga aku punya kesempatan untuk, bisa lolos gitu ya dari screening recruiter atau dari validasi data recruiter. Biasanya ada 2 poin yang jadi perhatian recruiter, yaitu hal-hal yang wajib untuk dimiliki dan hal-hal yang, lebih baik kalau ada atau dimiliki sama kandidat, kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah hal-hal yang wajib untuk dimiliki untuk posisi learning operations misalnya, kandidatnya, wajib untuk, lulus dari, jurusan teknologi pendidikan. Berarti kualifikasinya adalah lulusan S1 dari jurusan, teknologi pendidikan. Nah, itu hal yang, sekiranya wajib dimiliki oleh, kandidat. Kalau misalnya tidak punya, degree atau bukan lulusan dari teknologi pendidikan, mungkin ada poin lain yang wajib juga tapi ternyata, kandidat memiliki, itu juga bisa jadi pertimbangan, kayak gitu. Misalnya bukan lulusan teknologi pendidikan, misalnya lulusan dari psikologi, tapi punya pengalaman di, edutech atau, industri yang bergerak di bidang educational technology atau teknologi pendidikan setidaknya 2 tahun, itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan, lulus validasi data dari rekruter, kayak gitu. Atau mungkin pernah, menggunakan atau mengoperasikan yang namanya learning management system. Biasanya hal-hal yang wajib ini memang tidak bisa dinegosiasi lagi gitu ya, pasti dibutuhkan sama rekruter untuk, ada di dalam, pengalaman kandidatnya, kayak gitu. Kemudian, kalau poin-poin lain yang lebih baik jika dikuasai atau dimiliki sama kandidat, itu biasanya poin-poin yang berhubungan dengan, kemampuan atau soft skill, RS-kawan. Apakah RS-kawan punya soft skill sebagai orang yang bisa belajar dengan cepat, atau bisa berkolaborasi dengan tim dalam pekerjaannya, itu bisa juga ditonjolkan di CV, RS-kawan, kayak gitu. Oke, boleh next? Nah,
Biar RS kawan punya gambaran gitu ya, CV yang cocok untuk mengisi posisi learning operations tadi tuh yang kayak gimana sih? Nah, ini ada salah satu contoh CV karyawan rumah siap kerja yang memang mengisi posisi learning operations dan ini adalah, contoh CV yang dikirimkan saat melamar ke posisi tersebut. Jadi kita coba validasi ya, RS kawan. Di sini, kandidat atau karyawan rumah siap kerja di posisi learning operations itu adalah lulusan dari teknologi pendidikan. Berarti poin wajib yang harus dimiliki oleh kandidat sudah terchecklist ya. Satu, teknologi pendidikan sebagai jurusannya. Kemudian tadi ada juga poin di mana kandidat itu harus pernah punya pengalaman mengoperasikan learning management system. Nah, di sini juga checklist nih. Di pengalamannya sebagai learning operations yang kebetulan juga posisinya sama gitu ya dengan yang dilamar di rumah siap kerja, eee, karyawan ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan learning management system kayak gitu. Jadi, mmm, requirement atau kualifikasi yang kedua checklist juga. Kemudian kalau misalnya RS kawan ngelihat nih, perusahaan-perusahaan sebelumnya dari karyawan ini sebelum masuk ke rumah siap kerja itu di bidang apa sih? Kalau misalnya kita lihat ini kan 2 contoh, pengalaman sebelumnya di mana industrinya itu juga teknologi pendidikan ya, ada Talanesia dan ada Digital Sekolah. Jadi, kualifikasi ketiga juga checklist kayak gitu. Jadi ini sebenarnya contoh untuk experience hire atau memang rumah siap kerja ini mencari yang sudah berpengalaman, kayak gitu. Jadi, poin-poin kualifikasi yang wajib itu memang dibutuhkan dan, kita mendapatkannya, si karyawan ini, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang melamar ke posisi yang, RS kawan juga sudah berpengalaman, cobalah dibuat lebih rapi, dibuat, menyesuaikan dengan requirement atau kualifikasi yang diwajibkan tadi, kayak gitu. Jadi, gampang nih recruiter melihat, "Oh, orang ini udah berpengalaman." Jadi, bisa lulus si validasi data tadi. Oke, kita next. Nah, kalau misalnya, saat ini, RS kawan juga sedang, memperbaiki CV-nya gitu ya. Nih ada poin-poin yang bisa dicatat, untuk nanti habis webinar ini, RS kawan bisa cek lagi nih CV-nya masing-masing dan coba menyesuaikan apakah kira-kira CV-ku udah oke atau belum. Yang pertama ada informasi data diri. Nah, dari ribuan CV ya yang pernah aku secara personal, cek, aku baca, aku lihat, yang masuk juga nih ke rumah siap kerja, ada banyak, kandidat yang, melampirkan KTP. Sebenarnya itu nggak diperlukan ya, karena nggak relevan. Kemudian aku sangat-sangat menyarankan RS kawan tuh selalu menjaga data pribadi. Jadi KTP itu sangat-sangat nggak diperlukan. Jadi RS kawan juga bisa jaga privasi masing-masing, jaga data yang kira-kira kalau misalnya disalahgunakan itu berbahaya, kayak gitu. Jadi coba dicek lagi kalau misalnya KTP masih ada di dalam CV maupun cover letter, RS kawan itu bisa hapus saja, kayak gitu. Tapi yang penting informasi data diri RS kawan sebagai kandidat yang melamar ke sebuah lowongan pekerjaan, ada 3 hal ini nih yang bisa, ditulis, yaitu nama lengkap, RS kawan juga bisa menambahkan nama panggilan gitu ya di dalam CV-nya, biar nanti recruiter tuh tahu mau manggilnya kayak gimana, kayak gitu. Kemudian kontak aktif yang selalu dapat dihubungi. Cek lagi email dan nomor HP yang lebih baik itu udah terhubung ke WhatsApp gitu ya, biar nanti recruiter gampang kalau misalnya mau chat atau mau call. Aku juga sering nih, mendapatkan CV-CV yang kontaknya kayak email atau nomor HP itu masih salah tulis, kayak emailnya typo atau nomor HP-nya kelebihan angka, kekurangan angka, atau angkanya salah, itu baiknya dicek lagi ya, karena sayang banget nih kalau misalnya ternyata RS kawan sudah lulus, screening atau validasi data tapi nggak bisa dikontak hanya karena salah nulis, kayak gitu. Jadi bisa dicek kembali email yang paling aktif yang mana dan nomor HP yang udah terhubung dengan WhatsApp itu lebih baik untuk dicantumkan di dalam CV. Kemudian domisili. Domisili ini sebenarnya cukup untuk, menyebutkan kota dan provinsi di mana, RS kawan tinggal, karena biasanya ada perusahaan-perusahaan itu yang, kalau misalnya perusahaannya mewajibkan untuk WFO atau kerja di perusahaan, onsite gitu ya, full Senin sampai Jumat.
itu biasanya akan mempertimbangkan domisili, kandidatnya. Kalau misalnya kejauhan, takutnya kasihan gitu ya, atau kalau misalnya memang sudah beda provinsi, atau ternyata, kandidatnya itu, tidak berkenan, kerja fully di kantor, pengennya hybrid, atau bisa di rumah, bisa di kantor secara berkala, itu juga kadang jadi pertimbangan, dari rekruter kayak gitu. Tapi domisili ini cukup menyebutkan kota dan provinsi tinggalnya aja, jadi nggak usah alamat lengkap. Karena balik lagi alamat lengkap kan data diri, yang private ya, yang harus dijaga kerahasiaannya kayak gitu. Oke, setelah informasi data diri, ini ada poin-poin tentang informasi yang selaras dengan pekerjaan yang dilamar. Balik lagi, kalau misalnya kandidat atau RSKwan itu melamar ke pekerjaan yang harus sudah punya pengalaman sebelumnya di bidang yang sama, pastikan informasi yang ada di CV itu selaras ya dengan pekerjaan yang dilamar. Poin pentingnya adalah, pendidikan terakhirnya apa, boleh disebutin kalau SMA, SMK, SMK, kuliah itu universitasnya di mana, tahun masuknya kapan, dan tahun lulusnya juga. Jurusan juga jangan lupa dicantumkan, kayak gitu. Yang kedua, di pengalaman kerja, ini juga kadang dari banyaknya CV yang pernah aku baca, aku cek, kadang-kadang penulisan pengalaman kerja itu, kurang menjelaskan gitu ya, apa sih yang kandidat sudah pernah, lakukan di posisi tersebut. Yang penting itu adalah, menyebutkan apa yang pernah dilakukan dari job desk-nya, tugas dan fungsi, dari kandidat dalam posisi yang pernah dijalankan, itu bisa dijabarkan secara singkat. Kemudian jangan lupa juga menuliskan nama perusahaannya, tahun masuknya, dan tahun keluarnya, kayak gitu. Makin bagus kalau, kandidat bisa mencantumkan, pencapaian apa sih yang pernah, didapatkan dari posisi tersebut. Itu bisa jadi nilai plus, untuk rekruter gitu ya, karena makin menarik nih si kandidat ini dalam posisi yang sudah pernah dikerjakannya. Oke, boleh next? Oke, kemudian poin berikutnya adalah informasi pada CV harus dituliskan secara profesional. Ini aku juga sering menemukan nih, ada kandidat yang melampirkan foto dalam CV, kadang, oke gitu ya, ada foto tapi, pada saat yang bersamaan juga, kurang relevan kalau misalnya pakai foto karena jadi nggak rapih gitu ya format CV-nya, apalagi kalau misalnya, RSKwan itu melamar di ATS atau Applicant Tracking System. Biasanya kan kalau di Google itu udah banyak banget website-website yang, memberikan, contoh gitu ya atau yang udah bisa secara otomatis ngebuatin CV ATS kayak gitu. Itu bisa digunakan juga, tapi biasanya kalau misalnya melampirkan foto dan itu penting nih misalnya buat, RSKwan bisa pakai foto yang profesional ya. Jadi, bisa pakai foto formal atau pakai pas foto itu lebih baik, mmm, hindari menggunakan foto yang terlalu casual kayak selfie gitu ya, atau yang, menggunakan baju yang tidak sopan kayak gitu. Jadi, paling aman adalah pakai pas foto, kayak gitu. Kemudian, poin berikutnya seperti yang udah aku sebutkan tadi, bisa pakai format ATS, teman-teman bisa Google aja langsung bikin CV ATS kayak gitu di Google, itu nanti ada websitenya banyak yang, menawarkan pembuatan, CV secara otomatis. Jadi teman-teman bisa, langsung masukin aja informasi-informasi yang dibutuhkan dalam, format ATS tersebut, kayak gitu. Kemudian, poin yang berikutnya, kalau misalnya RSKwan ini adalah pekerja di bidang kreatif, seperti graphic designer, video editor, social media specialist, digital marketing, biasanya kan, kelihatan ya hasil pekerjaannya tuh yang seperti apa sih, itu juga bisa dilampirkan di portofolio. Kalau misalnya teman-teman melamar di bidang tersebut, tapi nggak mencantumkan portofolio, biasanya langsung dilewatin sama rekruter. Jadi jangan lupa untuk selalu dilampirkan langsung aja di dalam CV-nya, si portofolio itu. Oke, sip. Selanjutnya ini adalah hal-hal yang opsional, tapi bisa jadi nilai lebih kalau dicantumkan, yaitu menyebutkan technical skill.
Technical skill itu biasanya hal-hal yang berhubungan dengan, tools atau alat-alat bekerja yang dikuasai sama kandidat. Misalnya kalau di pekerjaan, bidang administrasi biasanya kan, pakai Microsoft ya, Microsoft Excel, Microsoft Word, itu boleh dicantumkan kalau misalnya kandidat menguasai, tools tersebut. Kemudian soft skill. Soft skill ini juga bisa dicantumkan, dari pengalaman kerja, kandidat atau pengalaman kerja RS-kawan, soft skill seperti apa sih yang pernah dimiliki atau didemonstrasikan? Apakah bisa memasukkan leadership karena ternyata kandidat ini punya pengalaman leadership di dalamnya, atau communication yang bagus yang seperti apa, misalnya kayak gitu. Terus punya skill, bisa berkolaborasi dalam tim, itu juga bisa dimasukkan, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya pekerjaannya pun juga hal-hal yang, sangat teknis gitu ya, biasanya ada sertifikasi yang dapat menunjang, pekerjaan tersebut atau skill, kandidat, sertifikatnya juga bisa dicantumkan. Yang penting, selaras gitu ya, tetap relevan dengan posisi yang memang dilamar oleh kandidat atau dilamar oleh RS-kawan. Kayak gitu. Oke, boleh next slide? Nah, kalau misalnya RS-kawan sudah, melamar ke pekerjaan dan lolos nih ke tahap wawancara, kira-kira apa aja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan? Boleh next? Oke, biasanya rekruter itu akan memberitahu, kandidat yang lolos ke tahap, asesmen atau tahap tes, biasanya akan wawancara gitu ya sama tim HR. Mereka akan mengabarkan lewat email, lewat WhatsApp, lewat chat, atau lewat telepon langsung. Biasanya di informasi tersebut akan ada tanggal, untuk wawancara ya, biasanya ada tanggal dan hal pertama yang perlu dilakukan oleh kandidat yang lolos ke tahap wawancara adalah mengkonfirmasi kehadiran. Jadi, RS-kawan bisa menyetujui dulu bilang, "Oh, aku bisa hadir di tanggal segini untuk wawancara." Karena itu penting, agar, rekruternya juga bisa, keep jadwalnya ya, agar tidak berubah-berubah. Tapi kalau misalnya pun kandidat tidak bisa hadir di jadwal yang sudah ditentukan, kandidat tentu aja bisa banget, menawarkan jadwal yang lain yang nantinya akan disesuaikan juga sama rekruternya. Yang penting adalah mengkonfirmasi terlebih dahulu kalau misalnya bisa hadir, kayak gitu. Oke, boleh next? Oke, dalam, wawancara kerja biasanya hal-hal apa aja sih yang bakal dibahas? Pertama kalau misalnya wawancara itu kan ada 2 tahap ya pada umumnya, ada wawancara dengan tim HR atau rekruternya, kemudian akan ketemu dengan, user-nya atau orang yang akan menjadi atasan dalam posisi tersebut. Biasanya kalau dengan HR tuh, ada perkenalan diri, kandidat biasanya menceritakan tentang, dirinya siapa, lulusan mana, tinggal di mana, yang penting, di tidak tidak melebar ke mana-mana gitu ya. Jadi coba, sampaikan hal-hal yang penting aja tentang diri sendiri. Kemudian pengalaman kerja, ini bisa menyebutkan tentang kita tuh pernah bekerja di bidang apa saja, sebagai apa, dan secara singkat menjelaskan tentang, job desk-nya atau tugas yang pernah dikerjakan di posisi yang, sebelumnya. Kemudian ini biasanya juga bakal ditanya sama rekruter, kira-kira motivasi kandidat melamar di perusahaan itu seperti apa sih? Nah, biasanya di sini, kandidat, bisa menjawab apakah ternyata terinspirasi dengan posisinya, apakah, dirasa posisinya menantang, atau mungkin perusahaannya adalah perusahaan impian, RS-kawan semua nih. Misalnya motivasi melamar ke Gojek adalah karena Gojek, perusahaan yang, sudah sangat besar dan ingin berkontribusi ke perusahaan besar tersebut. Bisa bisa seperti itu ya. Jadi tapi balik lagi motivasi itu sifatnya harus, sesuai nih dengan keinginan masing-masing atau harus otentik. Oke, boleh next? Oke, selain 3 hal tadi atau hal-hal yang sudah disebutkan di kualifikasi, lowongan pekerjaan ya, selain itu juga sebenarnya dari rekruter maupun dari atasan yang mewawancara itu ada parameter lain nih kira-kira untuk menentukan apakah kandidat akan cocok dengan posisi yang dilamar, maupun juga, pada perusahaan yang dilamar. Biasanya dari,
wawancara, kemudian biasanya juga ada psikotes, itu akan dilihat nih kira-kira kepribadian kandidat tuh bakal cocok nggak ya dengan budaya perusahaan. Misalnya ada, perusahaan yang budayanya sangat menjunjung tinggi result atau hasil nih, jadi, harus ada hasil terus. Kemudian ternyata, kepribadian kandidat ini senang bekerja yang pace-nya lambat atau nggak terlalu cepet, biasanya yang santai-santai, misalnya yang kayak gitu, itu nggak bakal cocok sama perusahaannya dan itu biasanya bakal diketahui oleh rekruter maupun atasan saat, wawancara, kayak gitu. Kemudian dari kepribadian ada juga aspirasi nih, kira-kira aspirasi kandidat cocok atau enggak ya dengan arrangement yang ada di perusahaan. Misalnya perusahaannya tuh masih kecil, dan masih palu gada gitu ya misalnya kandidatnya, tapi ternyata kandidat ini ingin, pekerjaan yang, eee, spesifik gitu ya, spesifik satu hal aja, misalnya orangnya itu udah spesialis, tapi nanti bakal ngerjain hal-hal yang lebih banyak atau generalis, itu juga bisa jadi nggak bakal cocok dengan perusahaannya. Karena nanti kalau misalnya dilanjutin nih, diterima kandidatnya dan kandidatnya juga menerima perusahaannya, itu bakal muncul konflik kayak gitu, karena ketidakcocokan di awal. Tapi balik lagi ya, RS-kawan, hal-hal tersebut sifatnya relatif, jadi masih sangat-sangat tergantung dengan perusahaan yang, RS-kawan lamar, kayak gitu. Oke, boleh next? Oke, ternyata tadi adalah, materi terakhir ya, poin terakhir yang aku sampaikan, mungkin saat ini aku kembalikan dulu ke Selin. Terima kasih banyak RS-kawan sudah menyimak. Selin. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Monik atas pemaparan materi yang sangat bagus dan sangat insightful. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam membuat CV dan persiapan wawancara ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam sesi Q&A terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Apabila ada pertanyaan, RS-kawan bisa langsung cantumkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan aku bantu bacakan. Nah, selama tadi Mbak Monik memberikan materi, ternyata RS kawan sudah aktif bertanya ya. Mungkin sekarang aku coba bantu bacakan terlebih dahulu. Nah, Mbak Monik, ini ada pertanyaan dari Bu Hori Abdillah. Kak, andai kata kualifikasi lulusan reputable university tidak masuk, tapi pernah kuliah D3, tapi tidak lulus, dan memiliki pengalaman bekerja, apakah punya kemungkinan untuk lolos screening awal? Apa kira-kira yang harus ditonjolkan di CV atau resume sebagai pertimbangan diloloskan di screening awal? Mbak Monik boleh bantu dijawab, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku coba ulang pertanyaannya ya. Kalau misalnya bukan dari reputable university, tapi pernah D3 tapi nggak lulus, tapi punya pengalaman di bidang yang sama gitu ya, dengan posisi yang dilamar. Betul ya? Oke. Sebenarnya balik lagi tadi mohon maaf kakak siapa yang tanya? Bu Hori Abdillah di chat. Oke, Bu Hori Abdillah. Oke, Ibu, kalau misalnya situasinya seperti itu, biasanya balik lagi nih ke contoh lowongan pekerjaan yang tadi aku sampaikan ya. Kalau misalnya di pengalamannya di lowongan pekerjaannya itu ada yang menyebutkan wajib lulus dari jurusan ini misalnya atau wajib dari eh, level level pendidikan S1 misalnya, itu mungkin aja jadi hal yang emang nggak bisa dinegosiasikan. Tapi kalau misalnya ternyata, situasinya adalah tadi bukan dari lulusan, reputable university dan, pendidikannya D3 tapi nggak lulus, tapi mungkin aja di posisi yang sudah, di dialami gitu ya atau pengalaman pekerjaannya itu punya achievement yang banyak. Jadi itu bisa nih jadi hal yang ditonjolkan. Kalau misalnya di CV-nya bisa menyebutkan achievement-achievement apa aja di posisi tersebut, kemudian bisa dilihat lagi apakah, lama pengalamannya misalnya di posisi, sosial media gitu ya, kita kasih contoh aja di social media specialist, sudah 3 tahun,
untuk lowongan pekerjaan yang dicari cuma 2 tahun, itu bisa jadi masih cocok kayak gitu. Tapi, balik lagi tergantung apakah ternyata universitas itu penting, atau level pendidikan itu penting, itu balik lagi ke rekruternya. Tapi kalau misalnya benar-benar bisa ditonjolkan achievement selama menjadi social media specialist selama 3 tahun itu bisa banget jadi nilai tambah gitu ya. Mungkin aja, level pendidikan itu jadi hal yang nggak penting, tapi ternyata tadi achievement bisa penting banget, kalau misalnya memang bisa disebutkan dengan baik di CV, kayak gitu. Biasanya sosial media tuh achievement-nya apa aja sih? Bisa jadi, engagement rate atau mungkin bisa mendapatkan follower sampai 100.000 misalnya saat menjabat sebagai social media specialist, itu bisa banget ditambahin dan jadi pertimbangan, dari rekruter. Semoga menjawab. Oke, Mbak Monik, terima kasih. Semoga menjawab ya dari pertanyaan teman-teman. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua nih, Mbak Monik, dari Rian Ramadana. Izin bertanya, Kak, saya kan ada pengalaman ojek online. Nah, ojek online itu masuknya freelance atau pekerjaan biasanya ya? Kira-kira apa, Kak? Terima kasih banyak. Oke, ojek online itu pekerjaan freelance atau bukan gitu ya? Tadi Kakak siapa yang tanya? Maaf. Rian Ramadana. Oke, Karian ya? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari definisinya gitu ya, freelance itu kan pekerjaan sampingan. Apakah, Kak Rian ini, punya pekerjaan utama gitu ya? Misalnya, tetap karyawan kantoran, tapi sebelum atau setelah ngantor itu ngojek gitu. Itu bisa mungkin disebutkan, sebagai freelance, atau pekerjaan sampingan. Tapi kalau misalnya ternyata, kesehariannya Kak Rian ini adalah, sebagai, ojek online, itu bukan freelance sih, Kak, sebenarnya, tapi udah full time gitu ya, tapi balik lagi kalau misalnya mau ngikutin definisi tersebut. Kira-kira menjawab nggak, Kak? Boleh kasih reaction ya kalau misalnya sudah menjawab dari jawaban Mbak Monik, atau ada follow up question? Oke, semoga menjawab ya. Teman-teman, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih ya. Aku bacakan dulu sebentar. Oke, dari Muhammad Rizal. Kak, misalkan sebelumnya si A memiliki bisnis sendiri. Di sana dia mengelola marketing. Terus dia mau melamar di suatu perusahaan pada bagian marketing. Apakah pengalaman selama mengelola bisnis pribadi itu bisa digunakan di dalam CV dan menjadi nilai penting? Silakan nih Mbak Monik. Oke, oke, Kak Rizal ya? Oke, itu bisa banget, Betul. justru menurutku ya kalau misalnya punya pengalaman mengelola bisnis sendiri sebagai marketing, kemudian melamar kerja di bidang yang sama. Harusnya kalau misalnya di bisnis sendiri kan pasti punya otoritas yang lebih banyak gitu ya, yang lebih luas dalam mengelola bisnisnya, dari sisi marketingnya. Nah, itu bisa banget di dalam CV menyebutkan achievement-achievement apa aja yang sudah pernah didapatkan sebagai marketing untuk bisnisnya. Biasanya kalau udah mengelola bisnis sendiri, terus jadi marketingnya dan ternyata produk atau bisnisnya itu bagus gitu ya, hasilnya itu nilai plus banget sih menurutku. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pekerjaan saat ini tuh mengelola bisnis sendiri, menurutku itu hal yang bagus, tinggal nanti gimana cara menyampaikan, "Oh, lewat bisnisku sebagai marketing pernah achieve hal-hal ini loh," terus, menggunakan platform ABC, itu juga bisa disebutkan dan itu nilai plus buatku. Semoga menjawab ya, Kak Rizal. Oke, terima kasih Mbak Moni. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya teman-teman semua ini sangat excited ya. Aku lihat di kolom chat banyak banget nih yang bertanya. Semoga Mbak Moni tidak kewalahan, tapi kita coba bantu jawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Warsi. Bagaimana cara mencari pekerjaan yang sesuai skill dan keterampilan yang telah dimiliki? Namun kekurangannya adalah dari segi pendidikan seperti hanya sekolah dasar dan SMP. Boleh Mbak Monik dibantu dijawab, silakan. Oke, sip sip. Gimana caranya mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill, tapi ada, level pendidikannya mungkin cuma sampai SD atau SMP gitu ya? Oke. Jadi sebenarnya ada platform-platform lowongan pekerjaan yang mungkin lebih,
lebih luas gitu ya jangkauannya untuk segala level pendidikan. Itu biasanya ada di Indeed, ada di Jobstreet. Mungkin kalau yang LinkedIn kurang kurang banyak untuk level pendidikan tersebut. Jadi kalau misalnya mau mencari lowongan pekerjaan itu bisa difilter dari level pendidikan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kalau misalnya ini udah punya banyak pilihan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan level pendidikannya, misalnya untuk SD terbuka, untuk SMP terbuka, SMA, SMK terbuka, baru deh difilter lagi atau dikurasi lagi, dicari, oh yang ini sesuai nih dengan skillku. Misalnya aku pernah jadi apa ya? Misalnya pernah jadi sales atau pernah jadi barista, jadi kasir. Itu kan biasanya ada skill-skill seperti komunikasi atau mungkin yang lebih teknis pernah bikin kopi yang enak misalnya yang kayak gimana sih atau mahir menggunakan mesin kasir misalnya kayak gitu atau sebagai sales pernah sampai menjual ratusan juta untuk misalnya produk apa gitu ya itu bisa langsung difilter lagi tergantung teman-teman atau RS kawan itu udah mengenali diri dengan baik belum sih soft skill seperti apa yang dipunya hard skill apa yang dipunya baru deh bisa mencocokkan dengan tadi kualifikasi yang dibutuhkan sama posisi-posisi yang dibuka atau yang udah dicari tadi kayak gitu jadi bisa coba cari di Indeed atau di Jobstreet menurutku itu lebih inklusif untuk semua pendidikan banyak gitu ya bisa dicari posisinya semoga jawabannya membantu. Oke, thank you Mbak Moni. Sama-sama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Monik dari Nurul Izzah. Apa harus kita lampirkan job desk sebelumnya untuk melamar di perusahaan baru sebagai bahan pertimbangan? Silakan Mbak Monik. Oke, apakah wajib melampirkan job desk? Sebenarnya daripada job desk lebih ke tugas yang pernah dilakukan. Jadi kan kalau misalnya job desk itu mungkin bisa dicocokin dengan posisi yang ingin dilamar, tapi kalau CV itu lebih baik menuliskan apa yang pernah dilakukan. Misalnya di posisi media sosial media spesialis, aku coba bikin contoh lagi ya. Ada job desk yang dibutuhkan yaitu posting konten. Misalnya posting konten di Instagram misalnya satu hari satu kali, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman ini juga punya pengalaman sebagai social media spesialis. Nah, di CV-nya berarti bisa mencantumkan, oh aku kan juga di pengalamanku sebelumnya pekerjaannya adalah atau tugasnya posting konten kayak gitu. Jadi coba yang ditulis itu adalah tugas yang pernah dikerjakan di pengalaman sebelumnya. Baru deh dari situ bisa mencocokkan lagi. Oh ini job desk-nya udah cocok nih dengan aku, makanya aku pede bisa lolos screening karena sudah cocok kayak gitu. Jadi lebih ke tugas dan fungsi yang pernah dilakukan. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Monik. Nah, aku menemukan satu pertanyaan ini menarik gitu ya. Mungkin masih banyak yang bingung dari Fajar Gumelar, Kak, untuk CV lebih baik ditulis tangan atau diketik gitu. Dan mungkin Mbak Monik bisa spill nih kalau misalnya diketik bisa di platform mana gitu ya Mbak Monik untuk memudahkan. Silakan Mbak Monik dijawab. Oke, mmm, sebenarnya aku pun nggak punya preferensi yang, khusus gitu ya untuk harus diketik atau ditulis tangan. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman itu memang melamar lewat, website, lewat platform pekerjaan di internet gitu ya, itu memang yang bakal gampang kebaca sama sistem, itu yang diketik. Jadi balik lagi nih teman-teman kalau misalnya memang melamar lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, Indeed, itu bisa menyesuaikan, yaitu kebutuhannya biar gampang dibaca sistem atau dibaca komputer. Itu bisa menggunakan CV yang diketik. Tapi sebenarnya aku udah jarang sih menemukan CV yang ditulis tangan gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan perubahan teknologi juga, perubahan zaman juga. Jadi saat ini memang lebih banyak yang pakai CV yang diketik, jadi teman-teman bisa menyesuaikan kayak gitu, biar tetap dilirik gitu sama perusahaannya, kayak gitu. Dan lebih rapih aja sih biasanya kalau diketik, kayak gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Mbak Monik, betul sekali ya. Memang lebih rapi kalau diketik. Mungkin kita akan menjawab dua pertanyaan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada
Ahmad Fauzi Pratama. Izin bertanya, Kak, sekarang masih banyak perusahaan yang menggunakan pihak ketiga atau outsourcing untuk memperkerjakan karyawan dan ada juga yang menerapi biaya atau potongan ketika kita mendapatkan gaji. Bagaimana menyikapi hal tersebut ya, Kak? Boleh silakan dijawab, Mbak Moni. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sulit ya. Karena, sebenarnya balik lagi ya, teman-teman RS-kawan, memang praktik outsourcing yang memotong biaya saat masuk maupun setiap kali saat, gajian itu juga masih ada, cuma, balik lagi, di sini mungkin teman-teman juga perlu update gitu ya soal, undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kalau teman-teman menemukan praktik yang kayaknya merugikan atau curang, itu teman-teman kalau misalnya bisa paham, mengerti, dengan UU Ketenagakerjaan, paling tidak teman-teman bisa melindungi diri gitu ya dengan misalnya melaporkan kalau misalnya memang praktik itu dianggap kecurangan. Tapi kalau misalnya hal tersebut sudah menjadi, regulasi perusahaannya, dari perusahaan outsourcing-nya maupun perusahaan yang memperkerjakan, mungkin bisa coba apa ya, direview kembali gitu ya sama teman-teman semua, apakah ini merugikan aku atau enggak, karena kalau misalnya udah jadi regulasi atau peraturan, mungkin itu hal yang susah dinegosiasikan, kayak gitu. Jadi balik lagi nih teman-teman, kalau misalnya memang ingin menghindari adanya pemotongan dari outsourcing, adanya biaya yang dibebankan nih ke teman-teman sebagai pekerja, mungkin hal-hal tersebut bisa, dihindari ya dari awal, kayak gitu. Semoga membantu ya, jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Moni. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Bagi yang belum dijawab, belum terjawab, jangan berkecil hati, nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir nih ada Henry Setiawan. Kak, apakah ada kategori bagaimana cara berpakaian yang bisa dilirik oleh rekrutmen? Misalnya harus pakai jas atau baju warna apa yang baik waktu wawancara? Oke, silakan dijawab. Oke, berarti, etika dalam interview ya, etika berpakaian saat wawancara. Biasanya, saat ini kan juga sebenarnya banyak, interview yang dilakukan secara online ya, tapi balik lagi kira-kira undangan yang diterima sama teman-teman itu undangan, melalui daring atau luring datang ke kantornya. Kalau misalnya daring atau online misalnya via Zoom nih kayak gini teman-teman, yang sangat-sangat harus diperhatikan itu adalah, kondisi saat, wawancaranya. Apakah internetnya, baik, sinyalnya, kemudian tidak ada, background noise gitu ya atau berisik-berisik di belakang teman-teman. Kemudian coba cari tempat yang sepi dengan background yang, polos juga nih, misalnya kayak yang aku punya sekarang, biar terkesan lebih profesional gitu ya, nggak menunjukkan misalnya rumahnya lagi berantakan, jadi itu bisa dihindarin. Kemudian meskipun, wawancara lewat daring atau lewat Zoom misalnya secara online kayak gini, teman-teman tetap, disarankan dan direkomendasikan menggunakan pakaian rapi. Coba, pakai kemeja, yang penting berkerah gitu ya. Sebenarnya nggak ada ketentuan apakah harus warna apa, harus pakai jas kah, yang penting rapi dan, presentable. Jadi teman-teman tuh sama-sama menghargai rekruternya juga, sudah berpenampilan dengan rapi. Tapi kalau misalnya interviewnya atau wawancaranya datang ke perusahaannya langsung secara offline, mungkin bisa pakai kemeja juga gitu ya, tapi emang umumnya pakai kemeja yang polos aja dan pakai celana bahan, kayak gitu. Bisa pakai kemeja warna putih, warna biru, yang penting mungkin nggak terlalu corak-corak meriah, kayak gitu. Kalau misalnya nggak dibutuhkan pakai jas, juga bisa pakai kemeja aja, yang penting balik lagi rapih dan wangi, kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak Monik atas jawabannya ya. Mungkin kan dari tadi kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di Zoom ya Mbak Monik ya. Mungkin biar tidak ada iri hati, kita boleh nih jawab pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan webinar ini di YouTube. Mungkin aku jawab pertanyaan dari di YouTube gitu ya. Oke, pertanyaannya gini Mbak Monik. Mbak, untuk domisili, kalau memang domisili jauh dari office, apa akan di-skip langsung tanpa interview?
kalau kita bersedia pindah ngekos dekat kantor itu gitu gimana? Harus dimasukin ke CV kah? Oke, oke. Kalau misalnya domisilinya jauh, tapi ternyata kita mau gitu ya, ngekos atau pindah domisili misalnya untuk menyesuaikan dengan posisi office-nya atau posisi kantornya, sebenarnya nggak bakal langsung di skip, tapi ada beberapa em, yang nge-skip gitu ya, ada yang nge-skip, ada yang nggak. Balik lagi sih sebenarnya ke rekruternya masing-masing. Kalau misalnya aku boleh kasih contoh yang diterapkan di Rumah Siap Kerja, aku nggak bakal nge-skip. Tapi aku bakal tanya dulu nih di awal apakah bersedia datang ke kantor setiap hari karena Rumah Siap Kerja kan saat ini sudah di kantor ya full Senin sampai Jumat. Biasanya kalau misalnya dari awal aja udah nggak berkenan karena posisi atau domisilinya jauh atau misalnya udah beda provinsi gitu ya, beda provinsi, beda pulau, itu biasanya juga kandidat pasti bakal uh, menolak untuk melanjutkan kayak gitu. Biasanya nih kalau misalnya ternyata aku sendiri mendapatkan CV yang menarik kayak gitu, biasanya aku bakal tanya dulu apakah bersedia kalau misalnya sudah ke kantor full Senin sampai Jumat kayak gitu. Kalau misalnya bersedia bakal dilanjutkan kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Monik atas jawabannya. Terima kasih juga RS kawan atas antusiasmenya ya untuk bertanya. Nah, sebelum sesi ini aku akhiri, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk berfoto bersama untuk mendokumentasikan sesi webinar hari ini. Mungkin bagi RS kawan yang belum open cam, boleh open cam dulu. Yang mau siap-siap, mau rapi-rapi dulu, mau touch up dulu boleh nih, kutunggu sampai semuanya ready, lalu nanti kita akan berfoto bersama. Nanti atau teman-teman RS kawan mau screen capture boleh, nanti boleh di-share gitu ya di Instagram atau di platform manapun agar teman-teman lainnya bisa merasakan euforia kita juga. Oke, boleh dibantu nih di kolom chat kalau sudah ready biar kita mulai aja gitu ya sesi dokumentasinya. Apakah sudah ready nih teman-teman? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah ready. Kita langsung aja mulai sesi foto bersamanya. Siapkan pose terbaik teman-teman nih. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Aku izin remind untuk RS kawan mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat ya, biar terdetek gitu ya absensinya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Monika atas materinya. Terima kasih juga RS kawan yang sudah mengikuti sesi ini sampai selesai. Saya Selina Claudia pamit undur diri. Sampai bertemu di sesi webinar selanjutnya. Bye-bye, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak semuanya.